Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Halimah Nur Syahdiah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan NIM 241446033. Pada hari ini, Jumat 18 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Harapan Bangsa dalam rangka penilaian ujian kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ada yang sedih hari ini? Tidak ada, Bu. Bahagia semua. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Ya, silakan. Yang biasa memimpin doa di situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi Allah Tuhan merahmati kita dan mempermudah kita dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu nasionalnya. Ya, siapa namanya Kak? Iya, silakan. Hiduplah Indonesia.
Yanisa Febrian, Lupi Arisma, Miftahul Kolbi, Khalida Latia, benar ya? Lalitia, maaf ya. Nures Kiana. Lama sekali. Ulang, kuat suaranya. Nures Kiana. Memang begitu ya. Khairin Purnama. Iya. Auzar Madani Nasution. Reza Fahri Mustaqim. Wah, ini pada semangatnya. Aldi Ardiansyah. Luar biasa. Oke. Masih pagi nampaknya udah lemas-lemas ya kan, suaranya pun belum sarapan. Walaupun belum sarapan tetap harus semangat. Anak muda harus semangat. Kita cek ya. Cek semangatnya. Oke? Dimulai dengan kita mengetes senyuman. Harus awali pagi dengan senyum. Katanya menurut penelitian, kalau kita senyum, hati kita bahagia, kita jadi lebih bersemangat beraktivitas. Coba ya, tarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, bilang jahe. Coba 1, 2, 3. Lagi, tempe. Jahe. Bagaimana? Sudah bahagia? Oke. Ya. Hari ini kita akan seperti biasa pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan memasuki tema tentang kebutuhan. Ya, kebutuhan. Siapa yang pernah dengar kebutuhan? Semua ya pasti ya. Oke, kebutuhan. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun skala prioritas. Oke? Nah, iya. Sebelum kita masuk ke materi, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah kamu tahu kebutuhan kamu sebagai seorang pelajar? Coba dari yang depan, apa kebutuhannya Bang sebagai seorang pelajar? Kamu pelajar kan? Kamu membutuhkan apa? Pena atau tulis ya. Lalu bagaimana cara kita sebagai pelajar sudah berpenghasilan belum? Nah, bagaimana kita memenuhi kebutuhan tersebut? Nah, lihat ke depan ada 3 gambar. Ya, gambar yang pertama, ya, sedang apa? Gambar yang kedua, healing. Bahasa sekarang healing ya kan? Rekreasi atau healing. Yang ketiga, sholat. Nah, lihat pertanyaan. Apakah ketiga gambar di atas termasuk kebutuhan? Ya. Jika iya, termasuk kebutuhan apa ketiga gambar tersebut? Ini akhirat. Hah? Coba ada yang berani? Makan biar kenyang. Makan biar kenyang. Ada lagi? Sholat jadi pahala. Oke, ada lagi? Menghilangkan stres. Udah tingkat stresnya udah tinggi ya? Oh maaf. Oke. Iya. Ini adalah
Tidak, makanya kita tidak terlalu membutuhkan pakaian tebal. Tapi kalau di Eropa ada musim salju, mereka butuh pakaian tebal. Lalu yang kedua, agama. Nah, setiap agama itu memiliki kebutuhan ritual ibadah yang berbeda-beda. Agama juga merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu. Contohnya, orang yang beragama Islam membutuhkan Al-Quran, membutuhkan jilbab, ya kan? Kalau agama Kristen, Alkitab. Nah, yang ketiga, adat istiadat yang berlaku di suatu daerah juga turut mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Contohnya, suku Melayu menggunakan berbagai jenis pakaian adat berdasarkan adatnya. Yang keempat, peradaban. Kemajuan peradaban yang berbeda-beda di tiap wilayah juga menyebabkan perbedaan kebutuhan. Contohnya, tahun 80-an, sarana komunikasi di Indonesia masih terbatas pada telepon dan pos. Misalnya waktu tahun 2008 itu masih pakai wartel. Jadi kalau mau telepon itu ke wartel, pakai koin. Kalau sekarang kan enggak, ya kan? Masing-masing punya handphone. Oke, selanjutnya ada namanya skala prioritas. Skala prioritas adalah metode untuk mengurutkan kebutuhan atau tugas berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Skala prioritas ini apa manfaatnya? 1. Meningkatkan efisien. 2. Meningkatkan fokus. 3. Memudahkan pengambilan keputusan. Yang keempat, mengurangi stres. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Yang keenam, keuangan lebih terkendali. Yang ketujuh, kebutuhan utama terpenuhi. Jadi kita bisa mengurutkan skala prioritas itu, cara kita mengurutkan kebutuhan dari yang paling penting, yaitu dari yang primer. Kenapa dibilang mengurangi stres? Karena yang tadi, kalau misalnya kamu penuhi dulu kebutuhan tersier sementara yang primer belum terpenuhi, otomatis kamu jadi stres untuk memenuhi yang primer. Seperti itu. Nah, oke, sampai sini materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini nampaknya lemas, ya. Kita akan buat game sebentar. Oke, kalau misalnya dibilang pagi, tepuknya sekali. Kalau siang, 2 kali. Kalau malam, ada suara. Bisa? Oke, are you ready? Are you ready? Oke, pagi, siang, pagi, malam, siang, pagi, siang, malam. Konsentrasi. Oke, nah. Oke, udah ya. Sebelum lanjut, ya, yang lalu sudah kita bagi kelompok, ya. Nah, dalam hitungan 5 sudah membentuk kelompoknya tanpa suara, hanya gerak. 1, silakan bagi bentuk kelompoknya. 1, 2, yuk, geser mejanya diangkat. 3, Okay.
Untuk waktu mengerjakan 30 menit ya, 15 menit. Oh, itu studi kasusnya. Studi kasus dikerjakan di belakangnya. Ya. Jadi ada dua, yang pertama ada 10 soal, yang kedua ada studi kasusnya. Oke? Silahkan dikerjakan. Apabila ada yang tidak paham, angkat tangan. Ya, agar bisa ke mejanya untuk memberi informasi lebih lanjut. Oke, silakan mengerjakan, waktunya 30 menit karena ada dua tugas. Hanya terdengar suara diskusi ya, tidak yang lainnya. Iya, itu kan dikelompokkan. Ada yang primer, sekunder, tersier, terus ada yang rohani itu kan, kebutuhan rohani, kebutuhan fisik. Ada yang bingung? Paham ya? Ada masalah? Enggak kan? Yang di sini ada masalah? Enggak ada. Ini yang milik kami itu. Ya Pak Ibu. Kamu baca studi kasusnya. Ini Pak. Oh, jawabannya dari sini. Iya. Ini tadi. Silakan dipahami. Video. Oke, investasi ke depannya. Aduh. Benar. Pintar lah. Lainnya, kita tunggu kelompok lain. Gampang ya soalnya, sudah dibahas semua soal di materi.
Tiga. Kebutuhan yang baru dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Studi kasus ada yang belum paham? Ini kan paham semua ya? Kebutuhan yang baru dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Yang baru dipenuhi setelah Kelompok 4 sudah siap ya? Kelompok berapa lagi yang sudah selesai? 3. Oh, tinggal kelompok 1 dan 2. Kelompok 2 sudah siap. 1 juga sudah siap. Hebat ya. Oke, karena semua kelompok sudah selesai. Saatnya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, boleh berdua, boleh sendiri.
orang sedang makan makanan ialah jenis kebutuhan primer. Alasannya ialah karena makan penting bagi kehidupan manusia. Nomor kedua, gambar cewek lagi di pakaian, jenis kebutuhan primer karena manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dari suhu dan kondisi alam sekitar. Nomor ketiga ialah gambar rumah, ialah merupakan kebutuhan sekunder karena setiap manusia membutuhkan berteduh dan berlindung. Nomor empat ialah orang yang sedang berlibur di pantai, merupakan jenis kebutuhan sekunder karena berlibur merupakan kebutuhan yang dilakukan ketika sudah ada kebutuhan pokok yang terpenuhi. Nomor kelima ialah orang yang sedang sujud melaksanakan sholat subuh, ialah merupakan jenis kebutuhan rohani karena setiap orang butuh beribadah agar menjadi lebih damai tenang dalam kehidupan bermasyarakat. Nomor 6 ialah orang yang sedang belajar, merupakan kebutuhan jenis rohani karena setiap manusia membutuhkan belajar untuk mencapai tujuan dan harapannya bagi masa yang akan datang. Nomor 7 ialah gambar orang yang sedang berada di rumah sakit, merupakan kebutuhan untuk masa yang akan datang karena kebutuhan ini hanya dibutuhkan di saat-saat yang tertentu saja. Nomor 8 adalah gambar orang yang sedang menabung uangnya, yang merupakan kebutuhan yang akan ada di masa yang akan datang. Alasannya menabung ialah suatu tindakan kesiapan dalam kehidupan yang akan datang. Nomor 9 ialah gambar mengenai HP dan media sosial. Kebutuhan yang ada di situ adalah kebutuhan tersier. Alasannya karena HP merupakan kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah seluruh kebutuhan pokok tercukupi. Nomor 10 ialah gambar masjid, merupakan kebutuhan rohani karena kan semuanya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban saya nomor 1 ialah cara saya ialah menjumlahkan seluruh pendapatan dan pengeluaran untuk mendapatkan hasil yang akan dicapai, lalu memisahkannya dengan nilai 50% dan 20%. Nomor 2, faktornya sangat mempengaruhi sebagai kepala rumah tangga dan sebagai warga negara Indonesia. Nomor 3, strategi yang bisa dilakukan keluarga wirawan adalah melakukan tabungan dan pembayaran obligasi dan RDPU. Nomor 4, refleksi bagaimana pengalaman saya. Nomor 4, saya sangat membantu dalam pemahaman saya dalam kehidupan ekonomi. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan. Silakan nomor 2. Kami dari kelompok 2 Suasana Ekonomi dan kelas 6 Oke, langsung jawabannya aja.
lagi ada jawaban dari semuanya. Sudah? Ya. Oke, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Langsung aja ya, kelompok dan saya mewakili kelompok ini, kelompok 3. Ini jawaban kami ya. Lanjut kelasnya nggak usah disebut. Ya, karena udah tahu kan ibu satu kelasnya. Lanjut kelompok 3, silakan. Tinggal bacain. Kalau ayo, siapa kelompok 3? Di tengah. Oke. Yang pertama kebutuhan primer, 2 sekunder, 3 tersier, 4 sekunder, 5 rohani, 6 jasmani, 7 jasmani, 8 kebutuhan yang mendalam, 9 tersier, 10 rohani. Sudah, lanjut sebagai kasus yang pertama tidak terpenuhi, yang kedua dengan memenuhi kebutuhan fisik terlebih dahulu, kemudian buruan dan kebutuhan yang kecil, lalu menyisihkan ruang untuk kebutuhan rekreasi di masa depan. Tidak fisik dan buruan, kebutuhan primer, transportasi dan komunikasi sekunder, 3 rekreasi tersier. 4 pemahaman ini membantu mengatur ekonomi dan kebutuhan masyarakat, mampu menyambungkan kebutuhan primer sekunder tersier. Oke, terima kasih, berikan tepuk tangan. Ini saya akan panggilan kelompok 4. Yang pertama jenis kebutuhan primer, yang kedua tersier, yang ketiga primer, yang keempat sekunder, yang kelima kebutuhan rohani, yang keenam kebutuhan primer, 7 kebutuhan saat ini, 8 kebutuhan yang akan datang, yang ke-9 kebutuhan sekunder, dan ke-10 kebutuhan rohani. Pertama tidak cukup, yang kedua lebih memilih dari mana kebutuhan yang lebih penting, yang ketiga fisik, kebutuhan bahan makanan, tujuan bimbingan belajar, transportasi bahan bakar, kreasi lingkungan kecil, yang keempat penting enak cerita. Kalau tidak ada uang, kita tidak bisa memiliki, tidak dapat membeli kebutuhan primer kita. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, luar biasa ya. Semua sudah menyampaikan pendapatnya. Saatnya kembali ke tempat duduknya semula, ya. Tanpa gerakan berlebih, depankan suara. 2, 3, 1. Silakan kembali. 2, 3. Oke. Semua duduk kembali. Luar biasa ya. Sudah bisa menyampaikan pendapat itu adalah hal yang luar biasa. Kamu harus mengapresiasi diri kamu bahwa hari ini kamu sudah bisa memahami satu materi. Ya, itu artinya kamu sudah ada peningkatan lebih. Nah, apresiasi diri kamu, terima kasih diri hari ini sudah mau belajar. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, mau tes lagi konsentrasinya. Oke, dengarkan ya. Kalau gajah itu sas, ya kan realnya gajah itu sas. Semut itu gajah itu sas. Semut itu ular itu panjang.
Oke, silakan kerjakan. Waktunya 15 menit. Ini Makan, tidur, kerjakan. Terus satu dulu. Ya, satu orang satu. Ini namanya tugas mandiri. Ya, silakan dikerjakan masing-masing ya. Karena kebutuhan setiap kalian kan berbeda. Jadi ya kerjakan masing-masing.
Oke, kerjakan aja dulu ya. Mengerjakannya santai aja, bikin terus baik-baik. Masing-masing kan beda, setiap orang beda kebutuhan.
Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Luar biasa ya. Sudah selesai semua? Oke, kita tunggu ada beberapa teman lagi yang belum selesai. 5 menit lagi ya waktunya. Mau kasih waktu 5 menit lagi, selesaikan dengan baik. Periksa-periksa lagi. Untuk yang sudah selesai periksa lagi. Ih, benar nggak ya yang aku kerjakan? Tapi nggak apa-apa.
isi tulis yang nomor 1 ya. 1. Oke. Yang putih ya. Oke. 1. Kamu tulis apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Silakan ditulis. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak menurut kamu? Sudah? Jika menyenangkan, kenapa? Jika tidak, juga kenapa? Oke? Iya, silakan. Lalu yang kedua, iya, tulis apakah pembelajaran hari ini menurut kamu menyenangkan atau tidak. Jika menyenangkan, kenapa dia disuruh menyenangkan? Jika tidak, kenapa dia tidak menyenangkan? Yang pertama ya. Sudah. Yang keduanya itu apa yang kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Sudah. Dan yang ketiganya saran untuk pembelajaran kita ke depannya bagaimana? Ya, silakan ditulis waktunya 10 menit. Ya, sabar ya.
membuat suasana menyenangkan di kelas itu selain guru juga kalian sendiri. Jadi kedepannya tetap buat suasana kelas menyenangkan agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan kamu mudah memahami pembelajaran. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini lihat dulu ya saran untuk ke depannya. Oke, harus lebih seru lagi katanya ke depannya. Baik, terima sarannya. Terus ke depannya lebih oke, boleh permisi ke kamar mandi. Oke, ya. Terima kasih sarannya ya. Oke, ya, luar biasa. Ya, ke depannya akan kita buat lebih menyenangkan lagi, tapi dengan syarat kalian juga harus lebih semangat. Oke. Untuk selanjutnya ya, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Pertama tadi sudah refleksi. Ini untuk refleksi diri sendiri dulu ya. Apakah aku sudah, tadi kan refleksi untuk semua nih, ini untuk diri sendiri. Coba dalam hati jawab, apakah hari ini aku sudah belajar dengan baik? Apakah hari ini aku sudah semangat? Apakah hari ini aku sudah lebih baik dari yang semalam? Apa yang harus aku perbaiki untuk ke depannya? Itu direnungkan sendiri di dalam hati ya. Semoga kedepannya pembelajaran itu jadi lebih baik ya kan, tidak ada lagi yang bermain-main, semuanya serius karena ini untuk masa depan, karena persaingan ke depan akan sangat ketat, bukan cuma kalian, keluar sana ribuan. Oke, nah mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Silakan pimpin doanya. Siapa tadi yang pimpin? Ya, silakan pimpin doa. Oke, siapa pimpin lagi? Tadi doanya nggak ini ya, nggak usul ya kan? Kita ulang sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga harinya bahagia dan lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat. Semangat, semangat, tetap semangat. Semangat gini loh tangannya, tetap semangat. Gitu, itu baru semangat luar biasa. Oke, terima kasih ya.